Mindio, Minding in the Radio. Assalamualaikum Mindis, kembali lagi bersama kita di Mindio, Minding in the Radio. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada sehat ya. Oh iya, gak kerasa udah masuk bulan Ramadan aja nih. Semoga semangat menjalankan ibadah puasa ya Mindis. Gimana puasanya? Lancar kan? Jangan sampai bolong ya. Masih bareng gue Pia dan juga Danar. Halo guys. Yang bakalan nemenin Mindis selama 30 menit ke depan dengan obrolan-obrolan seru. Bareng bintang tamu spesial juga yang udah disiapin tim jurnalis Hikman 18. Siapa tuh Pi kira-kira? Siapa aja? Waduh, jadi penasaran. Mindis juga bisa dengerin Mindio lewat YouTube dan juga Spotify loh. Iya, kami juga sudah tersedia di Spotify. Nanti bakal kami kirim link Spotify-nya di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa mampir dan dengerin terus ya, karena bakalan banyak hal-hal seru yang bakalan kita bahas di sini. Nah, kalian juga bisa lo dengerin Mindio sambil nemenin ngabuburit atau berbuka. Bahkan sambil dengerin waktu belajar juga enak. Emang bintang tamu kita hari ini siapa sih? Pia, bisa spill gak? Penasaran kan? Iya, jelas. Sabar dong. Aduh, gak sabar nih gue nih. Karena Langsung aja, ayo dok. bintang tamu kita kali ini keren banget loh. Eskulnya tuh pasti udah gak asing lagi. Asli dari Indonesia. Wah, makin penasaran kan? Mau tahu siapa? Jangan kemana-mana ya. Sering di bawah masjid. Jangan kemana-mana ya. Tetap stay di Mindio, Minding in the Radio. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Oke, selamat datang kembali Mindis. Masih stay bersama kami di Mindio, Minding in the Radio.
Nah, kira-kira langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Pada penasaran gak nih? Pi, ayo langsung aja. Iya dong, Mindis yang lagi dengerin pasti udah gak sabar kan? Iya dong. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih jauh nih, kita bakalan kenalan dulu yuk sama bintang tamu spesial kita hari ini. Halo Kak. Halo. Halo. Dina. Nah, boleh kenalan singkat dulu gak sih Kak? By the way, aku Andina dari perwakilan dari Pencaksilat MAN 18 Jakarta. Wih, keren banget. Kakak dari kelas apa Kak? Aku dari kelas 11-2 Kesehatan. Is, keren. Kebetulan kan kita lagi bahas-bahas eskul di Mandalas nih, dan yang terpilih tuh eskul kakak. Ih. Nah, boleh dong dijelasin. Kita juga pengen tahu nih soalnya. Apalagi gua gak pernah tahu soal eskul bela diri pencaksilat ini. Gua awam banget. Soalnya sering lihatnya di TV gitu. Apalagi yang debus-debus itu, yang motong batu. Nah, Pi, dulu deh. Nih, gue mau nanya, sebenarnya apa sih yang bikin lo itu tertarik sama bela diri silat? Ada alasan khususnya gak sih? Awalnya sih tertarik karena pencaksilat sendiri itu kan bela diri berasal dari Indonesia ya. Jadi ada rasa bangga gitu bisa belajar seni bela diri apalagi dari negara sendiri gitu. Terus juga bisa melestarikan budaya. Terus juga silat juga bukan soal bertarung doang, tapi ada unsur seninya, disiplinnya juga. Apalagi kalau misalnya udah ikut tanding, rasanya tuh kayak seru banget, bisa mengasah mental, fisik, terus juga jiwa sportivitas kita. Keren. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Mindis dari kakak. Siapa? Kakak Andina. Kakak Andina. Oh iya Kak, itu kan jawabannya yang sangat amat nasionalis ya. Kalau dari kakak sendiri pribadi nih, apa sih yang bikin kakak tertarik masuk ke eskul silat ini? Yang paling penting sih kita bisa ngelestariin budaya sendiri ya, apalagi kita dari Indonesia, dari banyaknya bela diri, salah satunya tuh pencaksilat yang bisa kita lestarikan. Keren banget. Gue penasaran juga nih, dalam silat tuh tingkatannya tuh ada gimana aja sih? Mulainya itu dari apa aja dulu? Nah iya tuh Kak, soalnya kan kalau misalnya yang kita tahu kan kayak karate atau taekwondo tuh kan sabuknya sabuk kuning gitu. Kalau di silat tuh ada apa aja sih Kak? Kalau kita itu biasanya ada sabuk yang paling awal itu ada sabuk hitam, terus biru, sabuk hijau, coklat, ungu, merah, jingga, orange, kuning, dan putih itu buat Dewan Guru. Nah, di sela-selanya itu pasti ada belati-belatinya, kayak ada belati 1, belati 2. Nah belati itu apa ya Kak? Kalau belati itu kayak alat buat seperti golok gitulah, istilahnya kayak golok tapi lebih kecil gitu. Nah, terus kalau misalnya udah belati 1, belati 2, itu berarti kemampuan kita udah diasah lah istilahnya. Keren banget, pakai tanda ternyata. Itu kalau kayak gitu pakai upacara nggak Kak kalau buat ngasih belatinya? Wah, kalau itu kurang tahu ya, mungkin dari organisasinya, tiap organisasi pasti beda-beda. Iya betul. Nah, kalau aku pengen nanya nih, emang bener ya Kak kalau di pencaksilat itu diajarin ilmu-ilmu kebal gitu? Enggak juga sih sebenarnya kalau misalnya kita emang bener-bener mau belajar gitu, karena kan gak baik juga ya Bener. belajar kayak gitu-gitu juga, terus buat apa juga kan. Iya. Tapi mungkin ada sebagian orang, ada sebagian orang yang pakai seperti itu. Iya. Keren banget. Oh ya, kalau dari silat sendiri tuh tandingnya tuh bagaimana cara nentuinnya Kak? Kalau misalnya dari menang kalah selain dari lawan yang jatuh gitu, apa yang dinilai Kak dari peserta juri biasanya? Biasanya dari kita pertahanan kita gitu. Yang penting kalau misalnya ditarik kita nggak ikutan jatuh. Gitu. Oh, jadi cuma banting-bantingan doang ya? Banting-bantingan. Itu dari ketahanan juga sih biasanya. Kalau silat itu ada berat badannya nggak sih Kak buat lawan ini? Ada, Oh, pasti ada. Jadi kita mungkin selang beberapa kilo, 4-5 kilo mungkin ya. Itu pasti ada kelas-kelasnya juga, kayak misal kelas A, kelas B, C, D, E. Santai dong Kak. Kita di sini kan cuma buat santai, ngobrol-ngobrol santai. Siap. Iya, kan jadi kita jadi tahu sedikit-sedikit nih. Kira-kira ada apa lagi ya, Mindis? Gak sabar nih gue. Tahan dulu nah. Ada apaan tuh? Ada yang mau lewat dulu nih. Apaan ya? Kemana-mana ya, tetap stay di Mindio Minding in the Radio. Hai. Siapa di sini yang suka permen yang susunya manis, enak, dan tentu saja praktis dibawa kemana saja? Nah, kebetulan banget nih, perkenalkan milik aku. Permen yang pastinya bikin kamu ketagihan. Dan jangan lupa, tentu saja ramah di kantong.
Aku suka banget menikmati milik aku di setiap luangku, apalagi karena rasanya yang manis dan tekstur yang lembut bikin aku selalu ingin lagi dan lagi. Permen milik aku juga tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari kemasan kecil yang praktis buat dibawa ke sekolah, hingga kemasan besar yang bisa dibagi dengan keluarga dan teman-teman. Dengan kandungan susu asli, milik aku nggak hanya enak, tetapi juga bisa menjadi cemilan sehat buat anak-anak dan keluarga. Ayo nikmati kelezatan susu dalam setiap gigitan. Milik aku, manisnya permen susu, lezat dan manis selalu. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Nah, akhirnya lanjut lagi setelah kepotong di segmen sebelumnya. Kak Andina, gue pengen nanya nih. Kebetulan kan kakak sendiri yang berasal dari eskul silat. Konsen atau kakak tuh lebih fokusnya ke bagian mana sih? Ke bagian tanding kah? Atau bagian keseniannya atau tari? Atau lebih banyak ke pertandingan? Kalau aku lebih fokus ke tanding ya. Karena dari awal belajar silat juga emang udah sukanya ke tanding aja. Strong woman, Pi. Lu juga belajar, Pi. Keren. Ntar kita belajar bareng sama dia, Pi. Ya, kita belajar bareng Andi. Boleh. Ya, tanding, ntar kita dibanting sama dia. Karena lebih menantang aja gak sih kalau misalnya tanding dibanding seni. Tapi juga nggak boleh melupakan seni ya guys, karena kita juga wajib buat belajar seni. Seni dan bela diri tuh harus seimbang, kan? Iya betul. Jangan lupakan nilai-nilai spiritual dalam silat sendiri, betul gak Kak? Nah Kak, kalau waktu di eskul silat sendiri, prestasi apa aja sih yang udah ada di eskul silat angkatan kakak ini? Kalau dari angkatan aku mungkin banyak ya, tapi kalau kita biasanya emang dari keseluruhan anak-anak silat itu sendiri. Terus juga di tahun ini kita udah 2 kejuaraan. Yang pertama itu ada Piala Kapolres Metro Jakarta Timur Open di 2025 itu ada 3 yang juara. Nah masing-masing itu ada yang juara 2 dan juara 1. Keren banget. Siapa aja tuh Kak juaranya Kak? Kalau juara 1 itu ada dari Fakih Albiru. Mas Fakih. Yang pertama ada Fakih Albiru itu juara 2. Nah, yang kedua itu ada Rait juara 1. Selanjutnya itu ada Kalista juara 2. Keren semua. Ya dong. Pi tertarik gak Pi masuk eskul silat? Siapa tahu kan juara juga kayak mereka. Tapi kan pasti eskul silat ini kan butuh waktu latihan yang lama banget ya. Kira-kira tuh berapa lama? Kita tergantung dari dapat info buat lombanya. Kalau misalnya dapat info lombanya lebih lama dari jadwal kita tanding, pasti kita juga latihannya lebih banyak, sekitar 1-2 bulan gitu. Nah, terus juga kita suka latihan gabungan juga dari sekolah-sekolah lain kayak Jekwan, SMP 8. Banyak deh, kita juga udah keliling-keliling Jakarta. Keren. Udah berarti semua Jakarta udah ditandingin ya, udah diparani ya. Keren banget. Tapi sebelum lomba gitu pasti ada latihan dulunya gak sih? Pasti dong. Tadi kan udah dibahas. Iya. Nah, kira-kira buat ikut lomba itu ada nggak sih syarat-syaratnya? Kayak tinggi badan atau berat badan ya? Lebih ke berat badan sih ya, karena kalau misalnya tinggi badan kan nggak mempengaruhi seseorang kan. Misalnya dari berat badan pasti jelas mempengaruhi banget. Nah, terus juga kalau biasa di lomba itu berat badannya itu ditimbang dulu sebelum pertandingan, apakah bisa masuk di surat kesehatannya itu cocok atau enggak nih. Misal kayak sebelum tanding kita pasti ke surat kesehatan gitu kan. Misal diceknya itu 42 kg. Nah, lalu lebih dari 42 kg. Sebenarnya tuh ada kelas-kelasnya gitu kan. Kalau misalnya lebih dari kelasnya, berat badannya lebih, itu pasti diskualifikasi. Gitu. Nah, tadi kan syarat-syarat lomba nih Kak. Sekarang tuh syarat-syarat masuk eskul silat tuh apa ya Kak? Soalnya kan ada kejadian nih Kak di temen aku nih, kebetulan. Dia nggak punya bela diri apapun nih. Jadi masuk cuma asal masuk. Dan itu langsung dijadikan samsak oleh anak-anak silat katanya. Dia trauma jadinya Kak. Jadi adakah syarat-syarat khusus Kak, entah waktu SD atau SMP-nya atau MTS-nya ikut eskul silat jadi bisa mengimbangi lah intinya, atau enggak? Enggak mesti sih dari SD, SMP, SMA, karena aku sendiri juga baru
join di Man 18 ini karena emang tertarik aja gitu, karena kita juga bisa melestarikan budaya juga kan. Kalau misalnya kita join pasti bisa membantu Indonesia juga buat meraih emas gitu. Siapa tahu kita bisa dapat emas di kejuaraan-kejuaraan internasional gitu. Ingin mengharumkan nama Indonesia. Ya dong. Keren banget. Itu juga yang tadi yang dipukulin itu nggak bisa ya kalau di sini. Dibanting. Ya. Oh, mungkin cuma iseng kali ya. Iya, iseng sih kayaknya sih. Nggak boleh sih kalau di kita, karena bela diri ya udah kita gunain buat sebagai pertahanan kita aja sih. Betul. Bukan buat mencelakai orang lain. Iya, gitu guys. Nah, kalau dari kakak pribadi, selama di keseharian kakak nih, apakah latihan atau metode ekskul silat kakak nih kepake di kehidupan sehari-hari nggak? Atau ada suatu situasi yang membuat kakak harus menggunakan bela diri silat tersebut? Kalau di situasi pasti kepake sih, kayak contohnya kita disengin gitu ya sama teman. Serem banget guys. Jangan disengin dia guys, berarti guys ditendang nanti kita guys. Jadi kayak sebenarnya tuh refleks aja sih, kayak refleks buat ngetangkis atau apapun itu. Terus juga kalau jangan sampai berlebihan juga buat refleksnya gitu. Kalau berlebihan pasti harus minta maaf dulu sama orangnya gitu. Siapa tahu orangnya cedera gitu iya. Langsung aja. Berarti harus hati-hati guys sama dia. Aduh, gitu guys. Terus juga kalau malam-malam kan jadi kayak tenang gitu, karena bawaan bisa bela diri kita sendiri. Tupi. Jadi nggak harus pesan Gojek buat nemenin kita jalan, padahal kita bawa motor. Aduh, siapa tuh ya guys? Aduh, bener-bener. Nah, ada yang mau ditanya lagi Kak, Pi? Gue masih punya beberapa pertanyaan nih. Gue juga penasaran soalnya. Apaan tuh, pertanyaan apa aja? Nah, makin penasaran kan sama pertanyaan selanjutnya itu apa? Makanya tetap stay di Mindio Minding in the Radio. Duh, lapar banget nih. Tidak malas banget gue buat gerak. Laper ya? Gue ada nih sosis Kenzi. Mau nggak? Widih, kedengarannya enak tuh. Boleh deh. Nih, untung gue udah nyetok nih sosis. Wah, gila sih. Ini sosis enak banget. Lumayan ngenyangin juga ya. Gak nyangka gue ada sosis enak ini. Hehe, iya dong. Sosis Kenzi gitu loh. Udah enak, ngenyangin. Harganya juga ramah di kantong. Bukan itu aja, sosis ini juga banyak variannya. Ada rasa original, keju, mini, pedas, bahkan ada rasa gokujang. Oh gitu. Kira-kira apa lagi nih kelebihan dari sosis Kenzi ini? Selain yang udah gue sebutin, kelebihan dari sosis ini tuh kaya akan protein, tetapi tetap rendah kalori. Sosis ini juga praktis banget, bisa untuk nemenin lu saat lagi di perjalanan. Bahkan sosis ini juga bisa buat toppingan buat berbagai masakan, biar rasanya makin enak. Wih, keren banget ini sosis. Yakin deh mulai kali ini gue bakal terus beli sosis ini. Nah guys, udah pada dengarkan kelebihan dari sosis Kenzi ini? Sekarang waktunya kalian untuk membuktikannya sendiri. Sosis Kenzi, sosis siap makan yang praktis dan ngenyangin. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Masih stay tune bersama Mindio. Kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari segmen sebelumnya. Oh iya, sebelum mulai gue ada pertanyaan nih. apa tuh? Gimana pertanyaan deh? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa? Pertanyaan deh, maaf nipu lagi. Bukan nipu sih, karena kan kita lagi puasa. Hukumnya gak sengaja keselak gayung pas lagi wudhu tuh apa ya? Bercanda aja biar kita gak kaku. Langsung aja Kak Pia, langsung masuk ke pertanyaannya kalau ada. Ada dong. Ada jelas, Pia. Nah, jadi gue penasaran nih. Ada gak sih pelajaran atau hal yang berharga apa aja sih yang udah Andina dapetin dari ekskul silat ini? Kalau di Mandala yang paling berharga itu karena kita nggak belajar tentang apa itu pencaksilatnya aja, tapi kita belajar bagaimana
di kehidupan itu gimana. Terus juga kita suka dinasehatin sama Pak Darwis. Ini terima kasih banget, jadinya kita juga membuka mindset kita lebih jauh lagi tentang bagaimana kehidupan di dunia ini. Keren guys, berarti mendapat nilai-nilai kehidupan juga. Harta yang paling berharga adalah pencak silat kalau kata dia. Bercanda ya guys. Jadi ngomong-ngomong soal Mandalas tadi nih, apa sih yang bikin eskul silat di Mandalas itu tuh beda dari eskul yang lain? Nah iya tuh Kak, gimana tuh? Kalau misalnya di Mandalas kan siapa tahu ada ciri khasnya sendiri. Terus di sekolah lain ada ciri khasnya sendiri tuh. Kalau di Mandalas menurut aku ya yang membedakan itu di pelatihnya mungkin ya, karena Pak Darius itu emang perhatian banget gitu, jadi benar-benar ngarahin kita bukan cuma menang tanding tapi juga biar berkembang secara pribadi. Pak, anaknya ngefans banget nih Pak kayaknya. Keren banget soalnya. Jadi pengen tahu gue guys. Kayak gimana sih, keren banget soalnya. Nah Kak, kalau Mandalas sendiri itu tergabungnya dalam apa ya pencak silatnya? Maksudnya jenis pencak silat tuh tahu kan, maksudnya kayak gabungnya tuh ke bagian mana? Apa sih maksudnya? Ya gitulah Kak, gue lupa nama sebutannya. Lu paham kan tapi maksud gue? Iya, kalau kita itu masuknya di KPSN Nusantara. Apa tuh KPSN Nusantara Kak? Jadi kayak perguruan silat keluarga pencak silat Nusantara. Berarti itu udah nasional, udah Indonesia seluruh ya? Udah dong, karena suka ada pertukaran juga. Pertukaran pelajar guys. Mungkin dari orang yang Pak Darius bilang kemarin tuh suka ada dari Vietnam. Soalnya kan pencak silat ini kan bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh rumpun Melayu guys. Iya betul banget. Dan lain-lain pasti banyak dong. Oh iya Kak, udah pernah ketemu orang dari mana aja Kak? Wah, kalau ketemu orang dari mana aja, mungkin kalau di Jakarta Selatan banyak ya kita ketemu orang dari mana aja. Dari mana tuh Kak? Biasanya kita latihan gabungan kan, pasti dari daerah-daerah lain atau mungkin dari orang luar negeri yang emang latihan ke Indonesia gitu. Pasti kan setiap daerah atau setiap negara itu pasti punya materi yang berbeda-beda, jadi punya pembelajaran tersendiri. Ciri khasnya tersendiri juga. Iya betul. Kalau paling Kakak tadi udah ketemu sama siapa sih paling jauh nih orang yang ketemu langsung gitu, misalnya pertukaran pelajar dari Papua atau orang Ambon gitu misalnya. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya dari Aceh gitu. Jauh juga sih sebenarnya sih. Kalau dari jauh-jauh mungkin ada ya, pasti ketemu tapi emang gak ditanya aja sih. Kalau dari pelatihnya sendiri pasti udah ketemu orang-orang internasional, apalagi negara-negara. Keren banget Pak Darwis ya. Ya betul. Keren banget Pak Darwis. Di kejuaraan terakhir kemarin tuh Pemprov itu Gubernur DKI Jakarta siapa? Pak Anies. Bukan, maaf. Siapa namanya? Ayo pada nggak ada yang inget ya. Bang Dur. Pak Anies. Belum move on saya. Keren banget. Keren guys. Nih, gue pengen nanya nih, jadwal eskul silat tuh biasanya di hari apa aja? Kalau latihan di sekolah biasanya kita dari jam 4 sampai jam 5. Mentok-mentok di setengah 6. Itu pasti udah diusir satpam. Iya, itu benar. Kita paksain aja. Ya. Tapi kalau misalnya biasanya mau tanding, biasanya kita ambil waktu lain. Atau enggak biasanya aku itu izin ke RPetra buat latihan tambahan. Oh, jadi latihannya di RPetra. Di luar sekolah. Pantes kita nggak pernah melihat sosok-sosok dari mereka ya di Mandalas ya, karena diusir satpam. Bener banget. Oh iya Kak, selama Kakak masuk eskul silat ini, kejadian seru apa aja sih yang udah pernah dialamin? Kejadian seru paling itu kalau misalnya kita lagi tanding gitu ya, pasti ada aja kejadian serunya. Entah ada yang kepala kejedot gitu kan. Itu bukan seru nggak sih Kak? Itu lebih serem Kak. Karena emang udah dibilangin gitu kan, karena satu orang ini emang udah di warning tapi siapa tuh Kak? Siapa? Ya ada lah ya. Seru lagi kalau misalnya kita mau demos tuh biasanya kita bikin konten-konten kan. Itu iya. Terus yang pukul-pukul ya Kak, itu aku suka banget liatnya Kak. Baru 2 kali sih. Kan tadi kan kita bahas keseruan-keseruannya nih. Nah, kalau kendalanya itu ada gak sih? Kendala-kendala selama di eskul itu ada gak? Paling kalau misalnya kita mau lomba aja sih, surat izinnya suka susah juga pastinya buat kita kan. Yang terakhir aja tuh yang Pemprov kemarin, kita sampai ngejar-ngejar tuh selama seminggu, dapetnya tuh di Hamin
satu ditutup ya pendaftaran. Misalnya kita hari Jumat nih ditutup nih, tapi kita baru dapet tuh di hari Kamisnya. Gitu kan mepet banget kendalanya. Terus juga dari pelatih kita sendiri, karena beliau itu dewan guru, jadi mungkin nggak bisa buat nemenin menjadi official sih. Jadi gitu guys kendala-kendalanya. Semoga dari pihak sekolah mungkin lebih terbuka lagi untuk eskul silat dan mungkin eskul-eskul yang lain juga ya. Nah, dan juga buat adik-adik kelas 10 dan mungkin ada pendengar dari peserta yang mau masuk MAN 18 bisa gabung atau pengen gabung banget sama eskul silat ini di tahun ajaran baru. Nah, mungkin ada juga para mindis yang tertarik buat join di eskul silat meskipun udah kelas 11 ya. Ya nggak apa-apa sih guys, namanya belajar. Iya, betul. Nggak pandang waktu ya. Oke, jadi ada pertanyaan terakhir nih, nggak apa-apa gak sih? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Jadi- Nambah juga nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Nah, kira-kira sekarang tuh lagi nyiapin lomba silat apa aja nih? Kayak ada event-event gede lagi yang ditunggu-tunggu gitu nggak? Spill dong kak bocorannya kalau ada. Oh, kalau kita karena kemarin terakhir baru selesai tuh, kemarin banget tuh. Oh Baru iya. selesai, terus juga baru turun buat sertifikat officialnya. Mungkin karena ini bulan puasa juga, mungkin kita bakal Stop start dulu lagi ya. tuh ya di Iya. bulan-bulan April mungkin ya. Bulan Ramadan emang. Semoga lebih banyak lagi prestasinya. Terus juga semangat buat anak-anak. Ya iya semangat ya guys. Jangan putus asa dan tetap semangat. Kalian udah keren banget. Iya, kalian tuh udah keren banget menjadi sumber inspirasi buat para warga Manlalas yang lain buat untuk mencari prestasi yang lain. Benar. Nah, Karena semangatnya tuh gede banget. iya, Iya. itu pasti butuh latihan fisik maupun mental yang besar ya, Kak. Setiap event juga jauh-jauh kan, nggak Iya, cuma betul, di betul, Jakarta. betul, betul. Nah, Kak, kalau dari aku nih terakhir, Kak. Kalau buat ikut lomba tuh, kalau buat lebih lengkapnya kan tadi aku cuma nanya secara singkat ya, Kak. Untuk tes kayak misalnya untuk ikut lomba persyaratan tes fisik, terus analisa kelas berat gitu-gitu, kalau itu tuh apa ya Kak persiapannya dan sampai kapan gitu? Kalau persiapannya itu biasanya kita ukur tinggi badan sama berat badannya dulu. Biasanya kita ke klinik. Itu sebelum nanti- pertandingan ya, Kak? Sebelum. Oh, sebelum. Jadi nanti dilampirin surat itu kesehatannya ke pihak panitianya. Kalau misalnya bisa masuk di kelas ini, berarti kita daftarnya di kelas ini. Oh gitu. Keren. Berarti gitu kalau misalnya pengen ikut lomba di eskul silat, guys. Mungkin segitu aja ya guys untuk kita dari sekarang guys. Dan semoga untuk kedepannya eskul silat bisa membawa medali ataupun trofi-trofi untuk kedepannya. Nah, sebelum kita tutup bakal ada iklan sebentar. Jadi stay tune with Mindio. Minding in the Radio. Ah, kita kalah lagi kan? Gara-gara lo nggak guna. Jadi kiper gerak dikit apa? Ah, gara-gara gue. Lu apaan sih? Jangan nyalain orang dong. Kalau main yang bener apa? Ini tuh masalah harga diri kelas. Gak bisa main bilang. Das. Tadi kenapa ribut-ribut, hah? Gak ada apa-apa kok bu. Tadi dia bilang saya gak jago main bu, ngata-ngatin saya. Padahal kan ini cuma permainan ya. Kalau gak menang juga gak apa-apa kan ya, gak masalah. Tapi dia malah dorong saya tadi. Saya cuma bercanda bu, saya dorong cuma pelan doang. Dianya aja yang gak pernah dorongan saya yang pelan. Bu Guru tahu, di usia kalian kadang bercanda dengan teman terasa menyenangkan. Tapi kalian sadar nggak? Apa yang kita anggap candaan itu mungkin jadi luka yang besar bagi orang lain. Luka yang tidak terlihat oleh mata, tapi terasa sampai ke hati. Setiap dari kalian itu istimewa. Setiap dari kalian punya kelebihan, punya cerita, punya harapan. Nah, sekarang coba bayangkan. Kalau kalian yang istimewa ini direndahkan, dihina, atau dijadikan bahan tertawaan,
Bagaimana rasanya? Berat kan ya? Dan untuk kamu yang merasa tersakiti, Bu Guru ingin kalian tahu kalau kalian gak salah. Kalian berharga sama seperti yang lainnya. Kalau kalian butuh teman bicara, pintu ruang Bu Guru selalu terbuka. Bullying bukan hanya sekedar kata-kata kasar, namun bullying adalah senjata yang dapat melukai tanpa sentuhan fisik. Bullying mencuri kepedulian, memadamkan harapan, menjadi akar permusuhan, dan meninggalkan luka yang tak terlupakan. Kalian punya kekuatan untuk membuat perbedaan. Kalian bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya perundungan. Karena pada akhirnya, dunia ini tidak membutuhkan yang menyerang, tapi penyayang. Jadilah teman yang mendukung, bukan yang merundung. Stop bullying. Semua orang berhak bahagia. Semua orang berhak merasa diterima, dan semua orang berhak menerima kasih sayang yang sama. Be a buddy, not a bully. Welcome to Mindio, Minding in the Radio. Wah, gak kerasa ya. Gue dan juga Danar udah nemenin Mindis berbuka puasa bareng sama Kak Andina hari ini. Makasih banyak banget buat Kak Andina. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat dan nambah wawasan buat Mindis yang lagi dengerin. Amin. Oh iya, untuk para Mindis yang ada di rumah, jangan lupa untuk semangat berpuasa, dan bagi yang udah waktunya berbuka, selamat berbuka puasa untuk para Mindis. Jangan lupa di bulan Ramadan ini untuk selalu jaga kesehatan ya, kurang-kurangin es dan perbanyak minum vitamin biar tetap kuat untuk menjalani ibadah puasa selama 1 bulan ini. Semoga gak ada yang bolong ya untuk para Mindis. Sayang sekali loh pahala bulan Ramadan bulan ini kalau misalnya disia-siain. Jangan lupa follow sosial media kita di @withjournalistikman18 buat update dan info-info seru lainnya. Tonton terus ya. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time with Mindio, Minding in the Radio.